Kalau ngebahas HP yang satu ini emang banyak banget perdebatannya. Dari mulai awal saat peluncurannya itu udah banyak banget menuai kritikan. Itu semua karena kendala di HP ini. Nggak tahu quality controlnya yang kurang rapi atau emang sengaja diluncurin. Yang penting HP harga terjangkau dengan spesifikasi yang tinggi. Sampai banyak yang beranggapan HP ini tuh gacha, alias yang dapat bagus ya bagus, kalau yang dapat banyak minus ya lagi apes sekali. Nah, ini dia Poco F3. Tapi Poco F3 yang gue punya ini adalah Poco F3 batch ke-6 ya. Buat kalian yang belum tahu batch itu apa, kalian bisa searching aja ya di Google. Kalau gue bahas di sini bakalan panjang. Paling gue bisa kasih tahu kalau kalian mau lihat batch HP Poco F3 kalian, batchnya berapa, itu ada di dus HP-nya di bagian belakang dan letaknya itu di bawah dekat barcode. Nah, di situ ada yang keterangannya 2021-06. Kayak yang gue punya ini berarti batch 6. Kalau 04 dan seterusnya itu berarti ya batch 4 dan seterusnya. Sebenarnya dulu gue juga punya Poco F3. Waktu awal perilisannya gue beli dan itu masih banyak bug atau kendala yang merajalela. Nah, karena permintaan kalian juga gue beli lagi dah si Poco F3 ini. Tapi kali ini yang gue review adalah batch 6. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Di sini gue mau sharing nih gimana performa dan experience penggunaan gue selama memakai Poco F3 batch 6 ini. Oke, pertama kita bahas kali ini dari segi desain dan build quality-nya. Secara desain Poco F3 ini memiliki tampilan desain yang udah kekinian. Dimana Poco F3 ini berbalut kaca ya di bagian depan dan belakang dan sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Yang menurut gue udah cakep, gak beda jauh sama flagship keluaran brand lain. Dan tentunya mampu mengikuti market pasaran tahun-tahun ini. Dan juga bagian belakangnya tampilan desainnya udah cakep dengan bentuk kameranya yang udah kekinian juga. HP ini memiliki bentang layar 6,67 inch dan panel yang dipakai itu AMOLED E4. Resolusinya Full HD+, refresh rate 120 Hz, udah mendukung HDR10+, dan tingkat brightness-nya yang mencapai 1300 nits. Ada 3 pilihan warna yang disediakan, yaitu biru, kayak yang gue pakai ini. Yang sempat di awal perilisannya itu warna yang goib. Dan ada juga warna putih dan warna hitam. Untuk kualitas layarnya di HP ini gue bisa bilang udah cukup tajam dan ngegonjreng ala Super AMOLED, yang dimana HP ini memiliki reproduksi warna yang udah cukup hidup. Di sini overall gue nggak ada masalah sama sekali sama layar di Poco F3 ini. Jujur aja waktu gue beli Poco F3 batch awal pada saat pertama kali rilis, bug atau kendala itu adanya screen dimming itu udah pasti. Dan hampir semua user pengguna Poco F3 merasakan bug itu pada saat awal perilisan. Kedua, layar Green-tint. Tapi di HP yang gua pakai ya nggak ada. Ketiga, touch delay. Itu hampir semua user ada. Belum lagi black crash. Dan keempat, speakernya yang katanya Dolby Atmos, tapi gua nggak ngerasa speaker Poco F3 itu Dolby Atmos. Itu semua waktu awal perilisannya ya, pada saat gua punya pertama kali itu rilis. Tapi setelah gue punya Poco F3 yang batch 6 ini, semua kendala itu hampir nggak gue temuin, alias nggak ada sama sekali. Ya mungkin menurut gue ya biasalah awal-awal perilisan HP, apalagi merek Xiaomi atau Poco, yang biasa peluncuran awal-awal itu seakan dibuat tester publik dulu. Baru ketika kita konsumen pada teriak, baru dah tuh pabrikan memperbaiki di mana aja kendalanya. Itu cuma menurut gue aja sih. Tapi kalau berbeda atau punya pendapat lain, boleh kita bahas sama-sama lah di kolom komentar ya. Oh iya, earphone jack 3,5 mm absen ya di HP ini. Tapi kita dikasih konektor jack 3,5 mm to Type-C untuk kalian yang suka dengerin musik yang masih pakai headset ya. NFC hadir ya di HP ini untuk kegunaannya yang semakin penting. Lalu berlanjut ke UI-nya, HP ini udah menggunakan MIUI 12 berbasis Android 11. Yang selama gue gunakan sih lancar-lancar aja tanpa suatu kendala apapun. Apalagi layarnya yang udah AMOLED yang dilihat pakai mata secara langsung udah nyaman banget. Buat main game di HP ini tuh udah nggak usah banyak komentar, ngegas, nyaman dah pokoknya. Dimana HP ini dibekali dengan SoC yang udah terlanjur tinggi, yaitu Snapdragon 870. Dan untuk varian di HP ini ada tersedia RAM 6GB, storage-nya 128GB, atau RAM 8GB, storage-nya 256GB. Ini HP nggak ada slot micro SD-nya ya, jadi pastiin aja RAM dan ROM kalian kalau mau pakai HP ini untuk jangka waktu yang lama. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth ekstrim
atau Ultra HD frame rate-nya ultra, yang dimana main game di HP ini tuh udah nggak usah diragukan lagi. Mungkin kalau udah dipakai lama HP ini ya berasa anget, tapi masih dalam batas wajar sih. Overall cukup puas aja main PUBG di HP ini. Main Mobile Legends apalagi, udah aman banget di settingan rata kanan. Dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa disetting maksimal grafik rata kanan juga. Dan untuk game terberat Android pun mampu disikat ya, Genshin Impact dengan grafik medium di 60 fps. HP harga goceng bisa main Genshin Impact di settingan medium 60 fps dengan nyaman. Lalu untuk menunjang prosesor Snapdragon 870-nya, HP ini dibekali kapasitas baterai 4520 mAh yang harusnya cukup awet dan bisa bertahan seharian penuh dengan screen on time kurang lebih sampai 6-7 jaman lah. Untuk ngecas di HP ini cepat banget, dimana udah berteknologi fast charging 33 watt Type C ya, dimana ngecas dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu 1 jam 15 menitan. Berlanjut di bagian kameranya nih, HP ini memiliki setup 3 buah kamera belakang, dimana kamera utamanya dari Poco F3 ini beresolusi 48 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel, dan 5 megapiksel untuk lensa makronya. Untuk hasil-hasil fotonya di siang hari, Poco F3 masih bisa diandelin banget, karena hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang udah cukup baik. Lalu masuk ke foto low light, HP ini juga memiliki mode malam atau night mode yang menurut gua itu udah cukup bisa diandelin. Menurut gua pada saat menggunakan night mode itu hasil warna dan detailnya masih cukup terangkat. Masuk ke videografinya, HP ini mempunyai fitur stabilisasi yang udah cukup banget, yang bisa diaktifin di mode resolusi 1080p 30 fps atau di resolusi 4K 30 fps ya. Detailnya tajam, perekaman videonya juga udah stabil. Berlanjut di kamera depannya, HP ini dibekali resolusi 20 megapiksel dan untuk hasil foto Poco F3 ini cukup bagus. Dimana hasil foto kamera depannya itu cukup detail ya, warnanya bagus dan memiliki mode potret yang udah cukup rapi. Lalu untuk videografinya di kamera depannya Poco F3 ini bisa merekam hingga resolusi 1080p di 30 fps atau 60 fps juga bisa. Yang dimana gue cukup amazing banget, ternyata di kamera depan di resolusi Full HD 30 fps itu fitur stabilisasinya itu aktif. Itu cocok banget buat kalian yang suka ngevlog pakai HP. Ini HP udah cocok banget dah, udah mantap lah.
Lanjut untuk harganya sendiri, gue beli HP Poco F3 ini dalam keadaan second ya, karena gue masih penasaran sama hasil kualitas si Poco F3 ini. Dan banyak juga requestan dari kalian buat nge-review ulang HP ini. Gue beli di harga 4,1 juta untuk varian RAM 6GB. Dan well, gue puas sama Poco F3 batch 6 ini, yang emang minim banget kendala dibanding Poco F3 yang pada saat awal perilisannya. Jadi buat kalian yang lagi mencari HP gaming berkualitas dan tentunya harga jauh di bawah pasaran, gue bisa bilang Poco F3 ini adalah opsi terbaik buat kalian. Tapi inget ya, coba kalian incar yang batch 6 atau seenggaknya batch 6 ke atas ya. Oke, jadi segitu dulu aja video review Poco F3 batch 6 dari gue. Thank you for watching dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.